Perkenalkan, nama saya Hilmi Muhammad. Tujuan saya di sini, saya akan menerangkan pengertian dari kerancuan oversimplifikasi. Assalamualaikum. Yang pertama, di kerancuan oversimplifikasi ini ada yang namanya dictosplitter. Nah, yang dimaksud dictosplitter ini adalah dictosplitter ini berarti kita itu menganggap sesuatu hal itu mudah dan sederhana dan juga bukan sesuatu yang sangat penting. Contohnya, manusia itu berjalan. Iya, manusia itu berjalan meskipun manusia itu apa? Manusia itu bodoh, manusia itu gila, manusia itu masih bisa berjalan gitu. Dan yang selanjutnya, yang kedua, di kerancuan oversimplifikasi ini ada yang namanya komposisi. Komposisi yang di oversimplifikasi ini berarti kita itu menyimpulkan apa yang ada di setiap bagian, di setiap bagian-bagian itu juga berlaku untuk keseluruhan gitu. Uh, contohnya contohnya itu begini. Mahasiswa di IAI Sarifuddin itu manusia mahasiswa di IAI Sarifuddin itu hebat. Berarti semua mahasiswa di IAI Sarifuddin itu mereka semua hebat-hebat gitu, mereka semua pinter lah gitu. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya divisi. Nah, divisi ini berarti kita itu menyimpulkan apa yang ada di keseluruhan itu ditarik dari setiap bagian-bagian. Divisi ini kebalikan dari yang tadi, yaitu kebalikan dari komposisi. Contohnya contohnya begini. Itu ada tumpukan buku. Jadi di tumpukan buku itu semuanya berisi ilmu. Jadi dari setiap satuan satu buku itu berarti buku itu berisi ilmu meskipun bukan tumpukan gitu. Nah, yang keempat itu ada yang namanya kerancuan hitam putih. Nah, kerancuan hitam putih ini merupakan pernyataan yang bersifat simplikatif. Contohnya begini. Contohnya, Anda itu menilai saya itu bukan orang jahat. Saya itu bukan orang jahat yang Anda nilai, berarti saya itu orang baik gitu kan. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada yang namanya mengutip keluar konteks atau quoting out of context. Jadi mengutip keluar konteks ini kita biasanya menyebutkan satu kutipan yang sangat umum yang menjadi justifikasi untuk berbagai pernyataan. Contohnya seperti kemarin itu kan di Lumajang ada Gunung Semeru di Lumajang itu meletus. Jadi ada yang menilai Gunung Semeru itu meletus dikarenakan penduduk Lumajang itu banyak yang maksiat. Padahal kan gunung meletus itu memang sudah waktunya Gunung Semeru itu meletus gitu, bukan karena maksiat penduduknya. Dan yang terakhir, yang keenam itu ada yang namanya stereotyping. Stereotyping ini adalah menyimpulkan sesuatu atau kita itu menyimpulkan seseorang berdasarkan konstruksi sosial yang biasanya berlaku atau konstruksi sosial yang
palsu. Contohnya begini. Wah, ternyata Anda itu seorang ustadz. Pastinya Anda itu suka mengaji, Anda itu pintar mengaji. Ustadz itu pasti pintar mengaji gitu. Dan yang terakhir kalinya ini ya, saya mau pamitan dulu. Terima kasih sudah menonton pendapat saya, sudah apa mendengarkan pendapat saya gitu. Saya mengucapkan terima kasih banyak, dan juga saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang menyakiti hati audien. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.